Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube It's Me Nanai. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan loncengnya. Sebelumnya, saya dan teman saya akan menyampaikan sebuah presentasi menggunakan Microsoft Access mengenai proyek untuk mata kuliah Computer for Business Database. Dosen Mardia Ramdhani, Eskom MM. Di dalam proyek ini, tentunya ada anggota yang ikut serta dalam pembuatannya, Asti Ananda Putri, Atikah, Lina Lismayanti, Muhammad Ihsan Firdaus, dan Siska Yuliani. Kita masuk dulu ke aplikasi Microsoft Access. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Access. Kami membuat proyek database ini menggunakan Microsoft Access dengan nama proyek adalah perpustakaan. Bagi kalian yang belum tahu dan sudah tahu, saya akan menyampaikan sedikit istilah dari Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil. Fungsinya sendiri untuk membuat database, membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, membuat program aplikasi persediaan barang, dan lain-lain. Komponen yang ada di Microsoft Access ada table, database, query, primary key, field, record, dan SQL. Nah, sekarang saya akan membuat program database dengan nama perpustakaan. Kita klik database desktop kosong. Kemudian kita ganti namanya menjadi perpustakaan.accdb. Setelah diganti, kita klik folder. Kalian bebas mau menyimpan folder ini di mana. Saya akan menyimpan di data D. Dan saya akan membuat folder baru dengan klik kanan new folder dan namanya access. Kita klik OK, itu otomatis kita akan menyimpan folder itu di folder access. Setelah itu kita klik buat. Tampilan seperti ini di mana kita diminta untuk membuat tabel. Nah, tabel yang akan kita buat itu sesuai dengan database project kita, yaitu perpustakaan. Tabel itu sendiri terdiri dari field dan record. Ketika kita ingin mengisi data, kita klik tampilan desain. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi nama, kita isi nama tabel dengan project yang kita buat, yaitu perpustakaan. Kita akan mengisi tabel ini menjadi tabel anggota. Jika sudah, kita klik OK. Ini adalah row record yang baris yang membentuk horizontal. Dan ini adalah kolom untuk mengidentifikasi disebut file yang membentuk vertikal. Setelah itu kita isi data dengan kd underscore anggota. Kita pilih tipe datanya. Ada teks singkat, teks panjang, angka, tanggal waktu, mata uang, auto number, objek oleh, hyperlink, dan lain-lain. Kita pilih angka. Dan jangan lupa kita pilih ukuran bidangnya, bilangan bulat panjang, dan formatnya adalah angka umum. Nah, kita akan isi data ini sesuai keinginan kita dan sesuai yang ada di project perpustakaan. Untuk nama underscore anggota, tipe datanya kita pilih teks singkat. Ukuran bidangnya boleh diisi 30. Jenis kelamin atau disingkat jadi JK underscore anggota juga. Tipe datanya teks singkat. Ukuran bidangnya juga jangan lupa untuk diisi. Jurusan underscore anggota. Tipe datanya teks singkat. Dan ukuran bidangnya juga jangan lupa untuk diisi. Untuk nomor HP, no underscore HP underscore anggota.
Tipe datanya kita akan menggunakan angka. Ukuran bidangnya kita isi bilangan bulat panjang, formatnya angka umum. Alamat underscore anggota, tipe datanya, teks singkat, ukuran bidangnya jangan lupa untuk diisi. Nah, jika sudah semuanya, kita akan mencantumkan satu untuk menjadi kunci atau primary key. Kita akan menjadikan primary key itu kd underscore anggota dengan klik, dan disitu ada kunci primary. Jika sudah selesai, kita akan mengisi data dengan klik tampilan lembar data. Nah, di sini kalian bisa mengisi sesuai dengan keinginan kalian untuk kd underscore anggota, nama anggota, jenis kelamin anggota, jurusan anggota, nomor HP anggota, alamat anggota. Contohnya di sini kd anggota 11401, nama anggota Anastasia Andini, jenis kelaminnya P itu perempuan, jurusan anggotanya administrasi bisnis, nomor HP anggotanya 089261777188. Alamatnya juga bebas ya, kalian ingin mengisi dengan alamat apa. Buat kalian bebas ya untuk mengisi data ini, ingin berapa anggota. Di sini saya akan mengisi kira-kira 15 sampai 30 anggota. Proyek perpustakaan kami akan membuat tabel anggota, tabel buku, jabatan petugas, jurusan, peminjaman, pengembalian, petugas, dan tabel rak. Nah, ini yang sudah jadi tabel buku, ada kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, stok, ada jabatan petugas, ada kode jabatan, nama jabatan, untuk jurusan, kode jurusan, nama jurusan, pengembalian ada kode peminjaman, pinjam, kembali, buku, anggota, dan petugas. Tipe datanya diisi. Untuk pengembalian ada kode pengembalian, tanggal pengembalian, denda, kode buku, kode anggota, dan kode petugas. Tipe datanya juga jangan lupa diisi, ukuran bidangnya juga. Ada petugas, kode petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor HP petugas, alamat petugas, jenis kelamin petugas. Tipe datanya teks singkat, ukuran bidangnya jangan lupa diisi. Untuk rak, ada kode rak, nama rak, lokasi rak, dan kode buku. Tipe datanya jangan lupa diisi, ukuran bidangnya juga jangan lupa untuk diisi. Jika sudah, kita akan bisa menampilkan isi dari anggota yang sudah diisi tadi. Ini ada isi dari tabel buku, ada penulis penerbit, penerbit buku, tahun terbit, dan stok. Jabatan petugas juga diisi, tampilan lembar data. Nah, ini akan muncul jurusan, klik tampilan lembar data. Nah, ini data yang sudah kita isi tadi. Ada administrasi bisnis, akuntansi, manajemen informatika, dan public relation. Peminjaman juga diisi. Ada kode peminjam, tanggal, kembali, kode buku. Pengembalian juga diisi, klik tampilan, terus tampilan lembar data. Nah, ini data-data yang harus kalian isi sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan perusahaan. Nah, untuk petugas, tampilan lembar data, ada kode buku, ada nama petugas, jabatan petugas, nomor HP petugas, alamat petugas, jenis kelamin petugas juga diisi. Untuk rak juga, klik tampilan dan tampilan lembar data, diisi. Jika sudah selesai mengisi data, jangan lupa untuk simpan agar datanya tersimpan.
Dan jika sudah, boleh ditutup semua. Kalian ingin membuka, kalian hanya mengklik 2 kali, itu akan muncul dengan isi-isi data yang sudah kita isi tadi. Size selanjutnya akan dilanjutkan oleh tabel query. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat query design dan query wizard. Pertama, kita akan membuat query design terlebih dahulu. Kita klik query design yang ada di Create. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, show table. Lalu kita akan memilih anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan petugas. Lalu kita close. Nah, di sini yang pertama kita akan memilih anggota, nama anggota, lalu alamat anggota, dan nomor HP anggota. Setelah itu kita pilih judul buku dan penerbit buku. Setelah itu kita pilih peminjaman, tanggal peminjaman, dan di sini pengembalian. Tanggal pengembalian. Lalu di sini petugas, nama petugas. Nah, setelah itu kita klik view, lalu datasheet view. Nah, akan muncul seperti ini ya guys. Nah, habis itu kita membuat query wizard. Seperti ini. Kita klik yang ini. Di sininya kita pilih query. Setelah itu next dan finish. Nah, akan muncul seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Yuliani, NIM 2019-01042. Di sini saya akan menjelaskan form dan subform. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang form. Klik Create Form Wizard, lalu ke kanankan semua yang akan diformkan, klik Next, lalu ganti namanya milik form, anggota, klik Modify jika kalian akan mengedit tabelnya, lalu klik Finish, maka akan muncul seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang subform. Klik Create Form Wizard, sama seperti yang tadi. Next, klik Modify, ganti menjadi subform anggota. Klik Finish. Lalu tarik ke bawah, ke samping, klik AB icon ini, lalu saya akan mencontohkan satu tabel yang akan dimasukkan. Ganti ini menjadi KD
anggota, lalu unbound, control search, klik KD anggota, lalu klik view, maka akan muncul seperti yang di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stenanda Putri. Di sini saya akan membuat subform, from, dan bottom. Sebelum membuatnya, kita harus membuat dulu data-data tabel, query, dan lain-lainnya dulu. Kemudian klik from wizard. Setelah muncul, kita pilih data-datanya seperti kode anggota, nama anggota, jurusan anggota. Setelah itu kita klik next. Kemudian tampilannya akan seperti ini, dan di sebelahnya ada finalize, isi tabel yang telah kita pilih dari data tabel anggota. Kemudian kita harus merapikannya. Klik property sheet, klik titik 3 yang di pinggir. Kemudian akan tampilan seperti ini. Klik kode anggota, pilih nama anggota, dan pilih jurusan anggota. Setelah itu kita klik kanan, kemudian tampilkan semua tabel. Add, klik add, dan klik add. Kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita data-datanya. Kita pilih tanggal pinjam buku, sebuah buku. Kemudian kita pilih tanggal pengembaliannya. Kita pilih denda. Kita pilih kode buku yang telah dipinjam. Kemudian kita akan pilih run. Tampilannya akan seperti ini. Setelah itu klik view, design view. Klik close. Semua data-data telah ada di sini. Kemudian kita rapikan dan tampilkan. Klik add existing files, finalize. Anggota formnya kita hapus. Kemudian kita blok, lalu rapihkan. Kemudian kita tampilkan data-data yang telah kita pilih. Di sini tanggal pinjam. Kemudian kita rapihkan. Di sini juga ada tanggal pengembalian, uang denda yang telah di buku yang telah dipinjam. Kemudian pilih tanggal pengembalian, kemudian rapihkan. Setelah dirapikan, kita pilih kode buku yang telah dipinjam. Setelah dirapikan, kita pilih denda. Jika setelah dirapikan, klik view. Tampilannya akan seperti ini. Ini subform, data-data yang telah kita buat di proyek perpustakaan kelompok 3.
Setelah ini kita akan membuat sebuah form. Pilih create, pilih from. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita pilih design view. Kita pilih from design. Kita akan ambil data-data yang telah disimpan, kemudian rapihkan. Kemudian kita pilih nama anggota. Setelah nama anggota, kita pilih jurusan anggota. Kemudian rapihkan. Setelah ini kita pilih view, tampilannya akan seperti ini. Ini from, dan sebelahnya itu ada subfrom. Setelah ini kita akan membuat sebuah bottom. Untuk from tampilannya seperti ini. Selanjutnya tampilan subfrom. Ini tampilan subfrom yang telah kita buat. Setelah ini kita akan membuat sebuah bottom. Klik view design, klik bottom, kemudian pilihlah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian rapihkan.
Jika sudah, kemudian rapihkan, lalu klik view untuk menampilkan hasilnya. Sebelum itu kita blok terlebih dulu, lalu copy untuk memindahkan ke from lain. Saat ini ingin mengcopy, jangan pindah dulu ke slide selanjutnya. Data yang telah di-copy tidak boleh ditampilkan terlebih dulu. Kita dari awal lagi, copy, kemudian klik paste, blok, kemudian rapihkan sesuai dengan keinginan kita. Klik view untuk menampilkannya. Tampilannya akan seperti ini. Itu subfrom, tampilkan. Kemudian kita akan menambahkan bottom di sebuah from dengan cara yang sama. Tampilannya akan seperti ini. Sekian dari saya, Stenanda Putri, dengan proyek perpustakaan. Nah, ini semua data yang sudah saya dan teman saya isi. Sekarang kita akan membuat report. Nah, report ini digunakan untuk membuat laporan hasil representasi dari hasil pengolahan data dari tabel dan query yang telah dibuat. Nah, kita akan membuat report anggota. Kita klik buat. Dan di situ ada report otomatis akan muncul seperti ini. Jika sudah, klik simpan. Nah, kita simpan dengan nama r_anggota. Jika sudah diberi nama, kita klik OK. Jika kalian ingin membuat report, kalian bisa melakukan dengan cara yang sama seperti cara yang tadi. Ini hasil dari report yang tadi kita sudah buat. Jika sudah, kita save dan tutup. Cukup sekian presentasi mengenai proyek perpustakaan menggunakan Microsoft Access. Mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalam video ini, karena kami pun masih belajar. Semoga saling support ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.